Jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Buat Anda yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih. Tema kita pagi hari ini adalah Al-Quran itu pedoman, bukan pajangan. Ya, dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan ya sosok bintang tamu Hafiz Cirik yang lagi viral nih di media sosial. Ada King Faisal Jim. Assalamualaikum sayang, si ganteng. Masya Allah. Iya, waalaikumsalam katanya. Nah sekarang nih buat jam yang ada di rumah, saya mau kasih lihat lagi ada sebuah tayangan lagi nih ya. Tentang video sambung ayat Jim yang viral nih di media sosial. Ini tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh Fahuwa fi 'ishatin radiyah. wa amma man khufat mawazinuh Fa ummuhu hawiyah. wa ma adraka ma hiya. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau tadi kita lihat Jim ya, itu duetnya dengan orang bule ya. Iya, nah sekarang kita minta ini sambung ayatnya nih duetnya sama Ustazah Jim. Gimana? Bisa ya Jim ya? Mau ya? Oke, ya silakan Ustazah. Iya, bismillah. Jim, ayo sekarang kita sambung ayat. Nanti ke Azizah yang duluan, nanti disambung sama Jim ya. Siap? Siap. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wal-laili idza saja. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى Wa wajadaka ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر Wa ammas sa'ila fala tanhar. وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah Bang Fadli. Bacaannya juga udah bagus ya huruf-hurufnya ya Jim Iya. ya. Ini Masya Allah, tabarakallah ya. Ini Bun hafalannya sudah bagus. Hafalannya sudah bagus. Tahsinnya pun sudah terbentuk. Betul. Tapi tetap harus belajar ya sayang. Iya harus semangat. Harus semangat. Ya Jim ya. Iya, semangat sayang? Semangat. Karena memang kebanyakan dalam surah Insya Allah pintar. Karena kebanyakan memang dalam surah Ad-Duha banyak orang yang salah menggantikan huruf dod dengan huruf dal. Wadduha, yang padahal itu dod. Di mana keluar huruf dod, lidahnya, pinggir lidah ditempelkan ke gigi geraham. Mau kanan atau mau kiri. Do. Coba sayang. Do. Duk, Do. duk. Alhamdulillah. Sebentar lagi terbentuk ini. Dan huruf H. Kalau Indonesia nggak mengenal tuh ada huruf H kecil, H besar. Semua H aja. Tapi dalam Al-Quran harus dibedakan mana huruf H yang kecil dan H yang besar. Di mana keluar huruf H ada di wastol halki. Apa tuh wastol halki? Tengah tenggorokan. H. Nah, ya, tadi sudah bagus. Jim bacanya wadduha, H-nya sudah bersih ya. Dan yang lebih hebat lagi, kebanyakan orang setelah membaca surah wadduha itu di ujungnya ada hamzah, seperti ada hamzah wadduha. Wal-laili idza saja. Tapi Jim Masya Allah, dia mengalir begitu saja. Wadduha saja qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Masya Allah.
Ini gimana sih cara ininya? Cara didiknya, Masya Allah ya. Ini tadi fasohanya sudah bagus. Coba Kak Aziza pengen denger nih. Wa amma bi ni'mati. Coba. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini huruf ain nih Kak Fadli. Huruf ain ini huruf import. Huruf import ya. Huruf import nggak ada kalau kita bahasa pakai a. Iya benar. Huruf a. Tapi ini subhanallah karena memang terbiasa huruf a-nya juga tepat. Di mana keluar huruf a itu di ujung tenggorokan ya. Di pangkal tenggorokan. Yang pertama ada hamzah dengan ha. Yang naik sedikit wastul halqi ada ha dengan apa? A. Nah, ada ha dengan a. Di ujung lagi tenggorokannya ada hamzah dengan ada ghin dengan kho ya. Masya Allah ini sudah bagus banget karena emang hakul walad alal walid, haknya anak terhadap orang tua. Yang pertama ayyusamma idza wulid, dikasih nama yang baik. Ini namanya sudah baik. King Faisal Jim. Ada inspirasi apa sih kok bisa kasih nama King Faisal Jim? Bundanya dijawab, bundanya. Coba bundanya Iya. Oh nggak Kasih mau, mic-nya mic-nya bundanya. nggak boleh. Oh udah megang mic nggak bisa direbut, dimasukin ke dalam bunda. Iya. Bismillah. Jadi ini yang memberi nama ayahnya terinspirasi saat pulang umroh. Diceritakan tentang King Faisal, Raja Arab ya. Jadi diberi nama King Faisal. Masya Allah. Kalau Jim dari huruf hijaiyah sih panggilan aja. Oh itu ya, jadi simple ya, cuma Iya. satu huruf, Jim gitu ya kan. Iya Masya Kasih Allah luar nama yang biasa. ada artinya, yang ada maknanya, nggak aneh-aneh. Kita Iya, kalau bener. kadang kasih nama linglung. Iya jangan, Jadi liar nanti kayak jadinya. profesor, lang linglung katanya Iya. zaman dulu tuh kita nonton. Iya. Iya, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Jim sayang, ganteng. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah ya, saya masih punya tayangan tentang seorang anak kecil yang sedang belajar membaca Al-Quran. Ini tayangannya. Malikin nas, malikin nas. Ulangi. Qul malikin nas, malikin nas, malikin nas. Ya, malikin nas. Inilah Masya Allah ya, ini hanya sebagai contoh. Jadi kita nggak bisa juga ketawa kita ngeliat anak kecil membaca Al-Quran salah. Bukan berarti orang besar baca Al-Quran bener semua. Bener nggak? Sekarang nggak usah contoh jauh-jauh, kita bicara masalah tentang yang paling simpel, yang paling sering kita baca surah Al-Fatihah ya. Mungkin banyak orang yang kita dengar bacanya Alhamdulillah. Padahal itu jatuhnya bukan ha gitu ya, ha gitu ya kan. Ini kan bicara masalah belajar nih. Nah sekarang kita mau lanjutin lagi nih Bib, pertanyaan tadi nih Bib nih. Ya. Lanjutan beneran nih. Lanjutan beneran sekarang nih. Sekarang benarkah kalau kita tidak boleh belajar Al-Quran itu sendirian? Harus ada guru yang ngedampingin untuk membantu bacaan. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya jika kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang masih salah atau mungkin masih huruf yang ketuker, Bib? Mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perkataan indah dari syair yang mengatakan, perkataan ulama yang mengatakan kullu man yatlubul uluma wahidan duna syekhin fa innahu fid dhalal. Artinya orang belajar Al-Qur'an secara umum boleh saja sendiri, misalnya pakai yang model-model digital sekarang atau bagaimana panjang pendek atau segala macam, tapi memang di dalam pelajaran Al-Quran ini ada khusus, makanya sangat dianjurkan memakai guru. Jadi ada tajwidnya, ada idghamnya, ada idgham bi gunnanya, banyak yang rentetan daripada Al-Quran. Kalau belajar sendiri secara instan tidak dapat ini tuh. Makanya kullu man yatlubul uluma duna syekhin fa innahu fi dhalal. Orang yang belajar satu ilmu, misalnya Al-Quran, satu ilmu, tapi tanpa didasari dengan guru ditakutkan fa innahu fil dhalal, bisa menimbulkan suatu kesesatan atau suatu kesalahan yang fatal. Menurut dia bacaan betul seperti ha tadi,
ha sama ha, dia tidak tahu mana batasan dalam tenggorokan, mana di luar daripada tenggorokan. Nanti bacanya seperti tadi kata Mas Fadil mengatakan, jadi baca Al-Fatihahnya Alhamdulillah. Dia baca itu di dalam sholat, maka hukum sholatnya tidak sah. Karena membaca Al-Fatihahnya salah di dalam sholat. Jadi harus pakai guru. Tadi di mana ketika menyebutkan dhot, di mana lidah kita ada yang di geraham itu kan tidak bisa kita pelajari kecuali ada guru yang mengajarkan kepada kita, ada guru yang mentalkinkan kepada kita, dan belajarnya juga ada sanatnya. Bukan sanatnya itu internet. Oh saya guru saya siapa? Internet. Salah. Berarti ada sanatnya, oh guru yang belajar Al-Quran, dia mengajarkan kita tajwid. Gurunya siapa lagi? Gurunya ada gurunya lagi, gurunya lagi. Terus nyampe ke tabi'in, nyampe ke sahabat, nyampe dengan tata cara bacaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya orang berguru. Sehingga bagus sampai sanatnya sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mubarik alaihi wa ala alih. Dan orang yang belajar Al-Quran, man qara Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, sampai dikatakan siapa orang yang membaca Al-Quran bagus bacaannya, sesuai tajwidnya, tartilnya bagus, sesuai dengan huruf-hurufnya, makhrajul hurufnya betul, maka riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia akan diiringi bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membacanya betul sesuai dengan ajaran daripada guru-guru kita, diiringi dengan malaikat, jadi sangat hebat. Orang yang baca Quran ini pemirsa sangat hebat, sangat mulia. Satu huruf kita baca Quran, lipatan ganda. Alif lam mim, satu huruf 10 hasanat. Alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10, semua di dalam Al-Quran. Memandang Al-Quran, Masya Allah. Memandang nih dengan rasa cinta kepada Al-Quran. Rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandangnya, Masya Allah, belum kita baca nih, memandangnya berkeyakinan ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, hukum dari Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas, pedoman, petunjuk bagi manusia, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Lantas orang yang masih belajar nih, bacanya terbata-bata, masih tidak sesuai tajwidnya, maka dapat pahala 2 kali lipat. Amin, Masya Allah. Tuh baru mau belajar aja dapat pahala 2 kali lipat. Luar biasa Islam tuh ya, bener-bener ya. Betul. Nggak apa-apa, mungkin gini, lebih baik masih salah-salah dikit daripada nggak sama sekali baca. Nanti lama-lama makin sering baca, makin lancar. Karena kalau baca Quran itu memang harus sering baca, baru lancar gitu loh. Kalau nggak pernah baca, gimana mau lancarnya? Nah sekarang nih ya, buat jamaah yang ada di rumah nih, yang mungkin udah nggak sabar, yang sudah mengirimkan pertanyaan, yang belum dijawab sama guru-guru kita, langsung aja yuk, sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Instagram di Islam Itu Indah. Yang pertama dari Nazla Nisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hamba Allah ingin bertanya, doa atau amalan apa yang harus saya lakukan biar saya itu rajin membaca Al-Quran Ustaz? Soalnya saya kayak malas gitu. Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Syukron. Jazilah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan dijawab. Ustadz Maulana silakan dijawab. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Doa ataupun amalan bisa dicatat ya. Yang pertama pelajari dan ketahui tentang manfaat dan keutamaan Al-Quran. Sehingga enak. Tadi kita tanya, Jim tadi ditanya, Jim gimana nih Jim? Apa yang memotivasi sehingga Jim mau mempelajari Quran? Ya, jawabannya apa tadi? Karena mau dicintai Allah. Sayang Allah. Jadi harus ada motivasi. Jadi motivasi inilah yang mengantarkan kita alhamdulillah ingin dan mau semangat. Dan ini juga harus buat komitmen. Komitmen saya 1 bulan harus hatam Quran. Berarti 1 hari 1 juz. Harus ada komitmen. Oh aku mau
seminggu 1 kali hatam, berarti 1 hari 5 juz. Jadi harus seperti itu, harus ada komitmen. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau ada komitmen dan usahakan dekat dan bergaul dengan teman yang sevisi atau sama keinginannya. Jadi ada one day one juice dan sebagainya. Jadi ada motivasi, ada bersama, ada kelompok, ada alhamdulillah kalau kita ke Masjid Nabawi ya. Iya, Masya Allah. Nabawi Iya, ya. iya, benar, Ada benar, tempat Ustaz. setelah kita salat subuh kita kumpul-kumpul. Iya. Memperbaiki baca. Itu enak banget ada komunitas. Dan ingat alhamdulillah kalau ada doanya. Itu sebenarnya referensi doa banyak banget. Iya. Doa Nabi Musa juga bisa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri uqdatal min lisani yafqahu qawli. Atau boleh juga doanya kalau baca doanya oh ya Allah. Masih banyak pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan lagi. Dan kita waktunya mepet nih Ustadz nih. Kita masuk lagi pertanyaan yang kedua dari Instagram dari Lailif FRKH_. Tanya dong Ustadz, Assalamualaikum Iya. Ustadz. Ingin bertanya bagaimana hukum memegang Al-Quran ketika haid? Apakah diperbolehkan juga seorang wanita yang sedang haid memasuki masjid dan menetap lebih dari 1 jam? Nah ini silakan dijawab Iya. Ustadz Maulana lagi nih. Izin Nabi, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang wanita halangan, lihat dulu prosesnya. Contoh, ada ibu-ibu lagi nyapu, dia lagi halangan, ada Quran jatuh. Kalau untuk menyelamatkan itu masih aman. Dan ingat nih, tanpa kita sadari sebenarnya Quran itu banyak banget ditulis, termasuk di undangan ya. Ini tanpa kita sadar ada di undangan tulisan basmalah, surah Ar-Rum ayat 21 ditulis-tulis di itu hati-hati jangan sampai nanti kan itu termasuk bagian daripada Quran. Jadi takutnya nanti membahayakan, nanti dibuang di tong sampah dan sebagainya. Dan ini kalau ada wanita yang halangan untuk menyelamatkan, ini ada Qurannya, dia mau menyelamatkan itu boleh-boleh aja. Tapi dalam hal ini sebaiknya harus suci atau minta tolong sama orang lain untuk mengambilnya. Dan mohon maaf dalam hal untuk wirid, nah contoh. Bisa nggak dia membaca Quran? Bisa kalau sudah jadi wirid. Ya, biasanya kalau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, utamanya zikir pagi petang kan ada. Jadi otomatis wanita ini harus membaca ini karena sudah jadi wiridnya. Contoh, wiridnya malam Jumat baca Yasin. Lah ternyata pas alangan, bisa nggak kalau sudah jadi wirid masih aman. Masya Allah. Ya, apalagi Iya, kalau iya. dalam proses belajar. Gimana nih kalau dia masuk masjid? Ya. Kalau niatnya untuk belajar sebaiknya berdiri aja, jangan sampai maaf ya. Ya, tapi kalau Iya, ada kalau bisa niatnya untuk ditambal belajar. sebanyak-banyaknya jangan sampai ada netes juga, Ya, karena nauzubillah ya. di pesantren saya itu di atas masjid. Iya, oke Ustadz sekarang kita mau nanya lagi ke Ustazah Azizah nih ya. Ini waktunya main kejar-kejaran kita di mepet nih, maaf ya nanti kita bahas pas iklan aja. Oke sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih, saya mau nanya sama Ustazah Azizah nih, zaman sekarang ini kan banyak nih ya. Orang yang malas, jujur aja nih kita nih mungkin kita termasuk dari salah satu orang itu. Orang yang malas baca Al-Quran dan bahkan Al-Quran ini jadiin pajangan aja. Nah sekarang bagaimana caranya ya kita bisa menjadi orang yang rajin baca Al-Quran dan Al-Quran ini kita pakai sebagai pedoman bukan pajangan. Gimana tuh Ustazah? Mau tahu jawabannya? Mau. Buka handphone, kirim SMS, kirim WhatsApp, saksikan Islam itu indah di Trans TV. Jangan kemana-mana. Akan kembali setelah satu ini. Mantap. Setelah yang satu ini akan dijawab ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.